Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah analisis yang jujur aja, lumayan tajam dan provokatif dari kanal YouTube Naragaki. Pembahasan kali ini ngebahas soal kondisi sistem pendidikan kita di Indonesia saat ini. Kritik dari sumber materi kita ini mungkin bakal bikin kuping agak panas, tapi ini bener-bener krusial buat kita bahas secara objektif. Bayangin aja, tren media sosial yang kelihatannya sepele, pelan-pelan katanya berpotensi ngancurin pondasi logika institusi pendidikan kita. Nah, fokus kita di sini bukan buat ngejudge ya, tapi murni buat bedah dan mahamin apa sih sebenarnya argumen utama dari kreator ini. Yuk, langsung kita bahas. Pertanyaan mendasar dari kreatornya itu gini, jangan-jangan sekolah sekarang udah berubah fungsi? Naragaki nyorotin fenomena di mana batas antara lembaga pendidikan sama ya agensi manajemen artis itu makin kesini makin tipis. Gedung sekolah yang harusnya jadi tempat nempa generasi emas, malah pelan-pelan kelihatan kayak panggung hiburan doang. Bukannya adu pinter, sekolah di beberapa kasus malah jadi ajang adu viral. Banyak murid bahkan gak jarang pendidiknya juga, kelihatan lebih hobi tampil di depan kamera buat dapat audiens, tanpa peduli-peduli amat sama bobot atau kualitas konten yang mereka tampilin. Masuk akal kan kekhawatirannya? Nah, buat mahamin kenapa ini bisa terjadi, sumber kita nyebutin satu istilah, kecanduan validasi. Ini nih akar psikologisnya. Jadi, kecanduan validasi ini adalah kondisi di mana tampil apa adanya di depan publik yang seringkali, maaf kata, isinya kosong, itu jauh lebih diprioritasin daripada ngebangun kualitas diri yang beneran. Pas murid atau guru bikin konten cuma buat caper, terus videonya meledak ditonton banyak orang, wah prioritasnya langsung geser. Ilmu pengetahuan sama prestasi akademik kayaknya udah bukan tujuan utama lagi deh. Kehormatan profesi sama esensi belajar tuh seakan disingkirin gitu aja. Demi apa? Demi ngejar tepuk tangan virtual dan pujian di kolom komentar. Sedih ya? Terus kok bisa sampai segitunya? Jawabannya ada di dalam otak kita sendiri, yang namanya jebakan dopamin. Coba deh perhatiin polanya. Pertama, bikin konten joget-joget pakai seragam. Terus videonya masuk algoritma. Boom, viral. Nah, di tahap ketiga ini yang paling bahaya. Otak dapat lonjakan dopamin yang masif banget dari ratusan ribu likes dan komen. Buat kalian yang belum tahu, dopamin itu hormon pemicu rasa seneng dan reward. Dan siklus ini tuh super adiktif. Akibatnya di tahap keempat, otak ngeprogram ulang dirinya buat terus-terusan ngejar rasa seneng itu. Ngejar angka likes di layar HP pelan-pelan gantiin kepuasan sejati dari mecahin masalah atau mahamin pelajaran. Kayak semacam zat adiktif tapi bentuknya digital. Dampak dari pergeseran ini tuh kelihatan banget pas kreator ngebandingin dua generasi. Di satu sisi, ada generasi era 80 dan 90-an yang katanya bisa dengan gampang dan cepat jawab soal matematika dasar tanpa mikir panjang, bahkan anak SD zaman dulu diklaim udah jago soal ginian. Tapi di sisi lain, kreator juga nyorotin generasi sekarang yang, ya walaupun umurnya udah remaja atau SMA, kelihatan kesulitan banget pas dihadapin sama pertanyaan logika fundamental yang sama. Ini bukan cuma masalah beda zaman loh, tapi lebih ke indikasi adanya pergeseran nyata tentang gimana otak anak-anak sekarang dilatih buat proses informasi. Biar lebih kebayang, kreator nyebutin fenomena alarm matematika. Gini deh, bayangin anak SMA yang umurnya rata-rata udah 16 tahun, tapi bingung pas ditanya 5 dikali 5 atau 3 dikali 9, seriusan. Bahkan pas pertanyaannya dibalik jadi berapa kali berapa yang hasilnya 21 atau akar dari 25 itu berapa, banyak dari mereka yang cuma ketawa bingung. Ironis banget kan? Udah mau dewasa tapi logika dasar aja bisa kelewat gitu. Kata sumber kita, hal kayak gini sama sekali nggak pantas buat ditertawain. Ini tuh ibarat alarm peringatan keras banget. Bukti nyata kalau matematika dasar, yang notabene adalah fondasinya logika, nggak berhasil nempel di kepala mereka. Tapi tunggu dulu. Di sini sumber materi kita nekenin banget ya. Fenomena ini bukan berarti anak-anak zaman sekarang itu lahir bodoh. Nggak ada ceritanya kebodohan massal bawaan. Justru, yang lagi kita lihat ini adalah kemunduran cara berpikir yang sifatnya sistemik. Sistem pendidikan kita plus lingkungan di sekitarnya dikritik habis-habisan karena terlalu mementingkan gaya dan packaging luar, tapi melompong di isi dan substansi. Pada dasarnya, anak-anak ini cuma jadi korban dari ekosistem yang salah banget naruh prioritas. Pasti ada deh yang nyeletuk. Tren ini kan ngebantu numbuhin kreativitas anak. Nah, sumber kita langsung mempertanyakan argumen ini. Coba dipikir lagi. Dari mana ceritanya bikin video editan jedek-jeduk atau velocity itu disamain sama kreativitas? Kreator berargumen kalau bikin video macam itu sebenarnya cuma sebatas menghafal dan copy-paste template yang lagi tren aja. Gerakannya udah ada, transisinya udah ada, tinggal ngikutin.
Beda jauh banget kan sama kreativitas sejati yang harusnya melibatkan pemikiran kritis, problem solving, dan logika yang jalan. Jadi, ngekor tren itu bukan definisi dari cerdas atau kreatif ya. Catat tuh. Kondisi ini makin runyam karena adanya sistem yang kreator sebut sebagai pabrik fotokopi. Yuk kita urai siklus rusaknya. Pertama, proses ngajar tuh kadang cuma sebatas guru ngediktain materi atau nyalin teks dari buku ke papan tulis. Udah. Kedua, murid diposisikan persis kayak mesin fotokopi yang tugasnya cuma ngafalin teks tanpa paham logikanya sama sekali. Ketiga, pas ujian tiba, ya jelas aja hafalan itu nggak nempel, dan akhirnya muridnya gagal. Nah yang keempat ini nih yang paling bikin ngelus dada. Pas murid gagal, guru atau sistem malah nyalain kemampuan si murid. Rutinitas kosong ini muter terus tiap tahun, yang akhirnya nyetak generasi pemegang ijazah tapi ya kemampuan logika dasarnya nol. Kritik tajam lainnya juga ngarah ke para pendidik nih. Ada ironi gede banget tentang apa sih yang sebenarnya dirayain di sekolah-sekolah sekarang. Kenapa coba ada oknum pendidik yang kayaknya jauh lebih bangga pamerin video TikTok mereka yang tembus jutaan views dibanding ngerayain murid-murid pinter yang abis menangin olimpiade akademik? Murid-murid berprestasi ini seolah tenggelam gitu aja, nggak dapat panggung atau apresiasi yang setara. Kayaknya di era sekarang, prestasi akademik tuh dianggap nggak seksi atau kurang laku dijual buat dijadiin konten kalau dibandingin sama jogetan viral. Terus kita harus gimana dong? Pesan utamanya gini, murid itu kan cerminan dari figur otoritas di sekitarnya. Kalau murid lihat gurunya asik joget-joget di medsos pas jam sekolah demi sebuah konten, ya otomatis mereka bakal mikir, loh kalau guru aja boleh, kenapa aku nggak? Makanya posisi pendidik tuh krusial banget. Guru harusnya jadi rem yang ngehentiin kebiasaan ngejar viralitas kosong ini. Mereka punya tanggung jawab moral buat nggak ikut-ikutan ke bawah arus tren yang sempit, karena tugas utama mereka ya jaga marwah dan kehormatan institusi pendidikan itu sendiri. Buat negasin soal profesionalisme ini, kreator ngasih satu analogi yang tajam banget. Katanya gini, kalian nggak bakal pernah lihat pilot joget pas nerbangin pesawat atau dokter ngevlog pas lagi operasi jantung. Ngena banget kan? Kenapa profesi lain bisa sebegitu profesionalnya? Ya karena mereka tahu posisi dan tahu tempat. Kreator nekenin kalau pakai seragam sekolah, mau itu murid atau guru, berarti kalian lagi bawa wajah pendidikan negara ini. Ya iya sih, guru juga manusia biasa yang butuh hiburan, bener banget. Tapi kan tetap ada batas profesionalisme. Ruang kelas itu bukan tempat buat nyari validasi medsos, apalagi kalau sampai ngorbanin waktu belajar. Kalau cara yang sekarang ini salah, terus idealnya gimana? Ngajar yang bener itu harusnya adalah proses ngebangun pemahaman anak, pelan-pelan, tahap demi tahap. Tujuan akhirnya ya supaya murid ngerti cara dan logika berpikirnya, bukan cuma sekedar nyalin kunci jawaban. Kreator setuju banget sama prinsip kalau di dunia ini tuh nggak ada anak yang bodoh. Yang ada cuma anak yang belum ketemu sama metode pengajaran yang pas buat dia. Jadi, kalau kita lihat ada murid yang kesusahan berhitung, bukannya ditertawain, tapi kita harusnya mulai nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam ruang kelas selama ini? Menjelang akhir dari analisisnya, kreator ngasih semacam tamparan atau wake up call keras nih, khusus buat teman-teman yang masih sekolah. Ingat ya, ketenaran dari viralitas itu sifatnya sementara banget, cuma seumur jagung. Tapi kebodohan dan hilangnya waktu belajar kalian itu bakal kerasa seumur hidup. Pakai deh masa sekolah ini buat benar-benar fokus ngebangun logika, etika, dan moral kalian. Dan yang paling penting, kalau kalian ngerasa nggak dapat ilmu yang benar di kelas, kalian punya hak dan malah wajib buat nuntut itu ke guru kalian sampai kalian benar-benar paham. Jangan pernah mau cuma dijadiin properti tambahan buat konten orang lain. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar soal krisis validasi di ekosistem pendidikan kita ini, kita ditinggalin satu pertanyaan besar. Kedepannya, apakah kita bakal terus ngebangun generasi yang cuma bangga sama pujian kosong, atau kita mau puter balik buat ngebangun pondasi logika yang kuat? Ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang sih, apa sih tujuan utama sekolah dibikin? Apakah likes dan views yang jutaan itu benar-benar indikator kalau kita udah sukses? Atau jangan-jangan cuma ilusi mematikan yang ngejauhin kita dari misi pendidikan yang sebenarnya? Pertanyaan ini nuntut jawaban dan tindakan dari kita semua. Ya, itu dia pembahasan kita kali ini. Tetap kritis, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.